Ana desa ing tlatah Watulima, Desa Margamulya arane. Dalan kamulyan kang dadi tegese kinubeng gunung kali resik banyune. Luran tukul ngrembaka nyenengke, muda-mudi sregep nyambet gawe. Guyub rukun kang dadi tradisine, adiluhung budayane. Geneman enak lawuhe, dalane alus lancar rejekine. Mangan geneman enak lawuhe, dalane alus lancar rejekine. Maguru tet Margamulya guyub rukun Maguru Margamulya guyub rukun. Ana elor kali kidul kali, ana etan kali kulon kali, kabeh guyub rukun. Maguru 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 Maguru. Desa Margamulya arane. Dalan kamulyan kang dadi tegese kinubeng gunung kali resik banyune. Dokon nyenengake, muda-mudi sregep nyambut gawe. Guyub rukun kang dadi tradisine, adiluhung budayane. Mati lawuhe, dalane alus lancar rejekine. Mati lawuhe, dalane alus lancar rejekine. Margamulya guyub rukun. Maguru Margamulya guyub rukun. Ana kali kidul kali, ana etan kali kulon kali, Margamulya guyub rukun. Margamulya guyub rukun. Mangan geneman lawuhe, mangan geneman lawuhe, dalane alus lancar rejekine. Maguru Margamulya guyub rukun. Maguru Margamulya guyub rukun. Ide untuk memunculkan lagu ini dari sebuah diskusi, bukan sebuah diskusi, beberapa diskusi. Kami cangkruk di warung kopi, pernah cangkruk juga di degan bakarnya Mas Andi. Mas Andi itu anaknya Pak Imam Fahru Roji di Dusun Margo.
di mana kami sering ngobrol di sana, ketemu. Kebetulan kami suka musik, sama-sama suka musik gitu ya. Terus kami pernah melakukan pentas bareng. Biasanya kami gitaran di warung itu, lalu pernah suatu ketika kita bikin pentas kecil-kecilan gitu ya. Jadi kita akhirnya ngomongin lagu-lagu. Nah, kemudian dari diskusi itu sebenarnya muncul beberapa ide karena berangkat dari keresahan bersama teman-teman muda. Kenapa kok Desa Margomulyo ini sepi ya dari kegiatan-kegiatan gitu. Seakan-akan efek dari kesepian itu, minimnya kegiatan, kosongnya kegiatan, itu akhirnya efeknya secara psikologis membuat warga itu merasa tidak memiliki desanya. Sehingga dari latar belakang itu kami kemudian mendiskusikan piye yo carane ben warga itu suka pada desanya. Nah, dari sinilah kemudian muncul piye lek awake ngarang lagu tentang Desa Margomulyo, Mas. Lalu ide ini bersambut. Oke. Lalu saya mencoba membuat liriknya, kemudian Mas Andi yang mencoba mengaransemen musiknya, menyusun nadanya. Kemudian dibuatlah lagu ini, saya menawarkan liriknya, kemudian Mas Andi itu menyusun nada-nadanya, ditawarkan ke saya, lalu kita nyanyikan bareng-bareng, awalnya gitaran. Nah, dari situlah kemudian kita merasa, wah kok cocok gigi antara lirik dengan musiknya itu pas gitu ya. Muak dengan sesatnya yang membuatku mudah lepaskan dendam, namun hangat bibirmu dan akan duka. Maafkanlah aku, acuhkan dirimu waktu pertama kali tersenyum padaku. Memang semakin banyak panggung-panggung kebudayaan yang ada di desa, anak-anak muda itu punya saluran-saluran untuk mengekspresikan diri gitu ya. Saya pikir memang masyarakat akan semakin optimis, terutama anak-anak muda. Karena jika mereka tidak ada saluran partisipasi, maka mereka merasa bahwa mereka itu tidak ada di desanya. Mereka akan mencari sesuatu di luar desa, mereka akan menganggap bahwa desanya tidak berperan apa-apa, sehingga saya pikir belakangan ini dengan munculnya panggung-panggung kebudayaan, dengan ada event-event yang cukup besar dan banyak itu, baik kecil maupun besar tapi jumlahnya banyak dan sering, itu akan bagus gitu ya bagi sebuah pemajuan kebudayaan di suatu masyarakat. Saya baru tahu ya bahwa di Desa Margomulyo itu banyak anak-anak muda yang berbakat, termasuk kalau kita bicara musik ini ya sebagai sebuah cabang seni, mereka banyak yang berbakat. Kemarin waktu Festival Geneman kita menampilkan Namus Band, itu kebanyakan juga warga Desa Margomulyo. Selain Mas Andi yang kemarin juga ngarang lagu Maguru Margomulyo Guyub Rukun ini, ternyata kita juga punya seorang vokalis yang suaranya menurut saya cukup bagus ya. Namanya adalah Oska. Dia tinggal di Margomulyo, timurnya SD 1 Margomulyo ke timur ada gang masuk, anaknya Pak Bambang. Nah, dia ketika kuliah ternyata banyak menghabiskan waktu juga untuk belajar musik secara otodidak. Dan ketika kemarin saya berjumpa dengan dia, kami gitaran bareng, itu suaranya sangat bagus. Dan ini adalah salah satu contoh bahwa di bidang seni musik Margomulyo ini sangat potensi sekali untuk dikembangkan. Saya membayangkan kalau ke depan itu benar-benar ada kebijakan untuk memajukan kebudayaan,
ada ruang-ruang yang difasilitasi oleh desa gitu ya. Saya pikir Margomulyo ini akan menjadi sebuah desa yang bisa bangkit melebihi desa-desa yang lain, karena memang saya lihat anak-anak mudanya itu sangat berbakat gitu ya. Margomulyo arane dalam kamulyan kang jadi tegese itu penulung kali tegese prajurit. Namanya identitas itu sangat penting, jangan diabaikan. Identitas kita sebagai warga desa, kita itu warga desa mana, apa desa kita, itu menjadi penting. Coba bayangkan, ketika kita misalnya dolan ke daerah lain, terus ada orang yang bertanya, sampean ki wong endi Mas? Mesti jawabannya adalah wong Margo, cah Margo. Artinya dalam konteks ini, identitas keberdesaan, identitas desa yang mendefinisikan dari mana kita berasal, menunjuk pada tempat dan nama desa, itu selalu dibawa-bawa. Maka kemudian upaya untuk membuat warga itu merasa bangga pada desanya, ini juga sangat penting untuk kita bangun sebagai sebuah pembangunan kebudayaan yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan batin kita selaku manusia yang punya desa. Ini loh yang menurut saya penting sekali dan ini diabaikan oleh banyak orang gitu ya. Melihat keterkaitan yang erat sekali gitu ya antara perasaan cinta tanah air pada desa dengan upaya untuk memajukan desa. Kenapa? Coba contohnya seperti ini. Ketika kita berada di luar desa kita atau di luar kecamatan atau di luar kabupaten, ketika kita ditanya asalmu dari mana? Dari desa X. Rata-rata jika desa kita itu tidak maju, desa kita itu terbelakang, desa itu tidak terkenal, kita malu untuk menunjukkannya, iya enggak? Jadi misalnya kita berasal dari daerah di mana daerah itu terkenal jelek, maka kita ketika ditanya asalmu kok ngendi, pasti kita akan menutupi nama desa itu, nama asal usul kita. Artinya apa? Penting sekali untuk mengaitkan antara identitas desa dengan upaya untuk membangun desa. Semakin kita berupaya untuk memajukan desa kita, maka semakin pula kita semakin bangga untuk menyebut bahwa kita punya identitas desa kita. Saya pikir itu seperti itu yang terjadi. Kemudian upaya untuk memviralkan lagu ini gitu ya, lagu Margomulyo Giyuprukun ini adalah sebuah upaya untuk agar ketika ini nanti lagu ini viral, banyak dinyanyikan oleh warga masyarakat, terus nanti ketika di YouTube kan itu akan booming gitu ya, maka kata Margomulyo yang berkali-kali disebut dalam lirik lagu ini akan semakin berdengung gitu ya. Jadi dengan
Dengan cara ini kemudian orang akan menyanyikan desanya, maka motivasi orang untuk memajukan desanya itu akan semakin tinggi. Orang akan malu desanya untuk tidak maju karena terlanjur disebut-sebut dalam lagu ini. Jadi sebenarnya ini adalah politik kebudayaan oleh para seniman Margomulyo yang melahirkan lagu ini. Politik melalui gerakan kebudayaan menciptakan lagu, membuat panggung-panggung kebudayaan menjadi semarak dengan event-event kebudayaan seperti kemarin dilakukan oleh teman-teman panitia Festival Geneman. Teman-teman yang belakangan ini sudah kita ajak diskusi untuk bagaimana menggerakkan desa melalui gerakan kebudayaan lewat komunitas. Yang sadar atau tidak sudah membuat Margomulyo itu menjadi ramai. Diakui atau tidak, sejarah di Margomulyo bergerak maju melalui gerakan kebudayaan ini yang dibuat oleh teman-teman. Makanya mari teman-teman kita dukung lagu ini, kita hafal, kita nyanyikan di panggung-panggung hajatan, kita bikin pentas-pentasnya, kita tampilkan, dan ini akan menjadi sebuah awal bagi perubahan di Trenggalek melalui gerakan membangun kecintaan terhadap identitas desanya. Beliau